bermain musik di sosial media kayak gini, apakah salah satu cara ini evangelisasi untuk anak-anak muda ini, Romo? Ini kaitannya dengan yang aku temukan setahun yang 2 tahun yang lalu lah. Oke. Ketika ikut World Youth Day, tidak ada sesuatu yang Tuhan berikan itu tanpa maksud. Apalagi Gen Z ya Romo ya. Iya. Banyak bilang Gen Z itu susah, apa Iya. lembek, apa. Ya menurut Romo gimana point of view-nya Romo dengan Gen Z sekarang ini yang mau jadi Romo? Jadi tentu soal daya juang ini tidak bisa dibandingkan dengan dulu ya. Soal kreativitas, Wah, luar biasa. kemampuan dalam multitasking ya, dan dalam penciptaan ide itu harus diakui. Yang kedua, di tengah dunia yang begitu cepat ini dan kadang dunia itu kering ya memang ya. Kalau tidak ada sesuatu yang sifatnya seni, religius begitu. Saya membayangkan ini seperti perjalanan para murid ke Emmaus. Kembali lagi di Celoteh Domba. Aduh, kamar ya. Hari ini openingnya aja udah spesial Luar banget ya. biasa. Berarti tamunya kita akan double spesial. Bener banget ya? gitu ya, betul. Bener ya Kamar ya. Aduh. Ya, kalau kalian kira tadi pemain musiknya itu awam. Oh. Oh, sakitnya benar. Romo loh. Jago main gitar. Seganteng itu. Langsung kita sambut ya. Romo Ferdian. Halo, Yes. Romo, Aldi, Maria, selamat malam semuanya. Terima kasih Romo sudah mau join di podcast Celoteh Domba ini. Celoteh domba ya. Celotehnya Terima kasih para juga domba. sudah diundang. Oh iya. Ya. Ini celotehnya Oke. para domba-domba yang masih berjuang ya. Wah, dari oke, tersesat oke. untuk menuju benar nih. Oke. Ya. Romo, ini Romo Ferdian saat ini bertugas di Keuskupan Surabaya. Betul ya Romo ya? Saya Romo Projo Kusuma Surabaya. Saat ini kalau tinggalnya di seminari tahun orientasi rohani di Trawas sana. Oh, Trawas. Iya, itu yang tinggalnya di sana. tinggalnya di sana. Kemudian kalau keseharian juga mengajar di Widya Mandala, khususnya di mata kuliah umum sama di IMAVI. IMAVI itu institut milik Keuskupan Surabaya. Gitu. Berarti Dua hal pulang itu. pergi nih Romo setiap hari. Ya Senin sampai Rabu gini di Surabaya pokoknya. Oh, Segala tugas di Surabaya, gitu luar lah. biasa. Milik Surabaya ya Senin sampai Rabu. Wah. Setelah itu miliknya Trawas. Weekend saya di Trawas slow living di sana ya. Iya. Di sana slow living ya Romo ya. Bersama Jauh para dari mantan mana-mana. ya. Kan akan dingin ya Romo. Wah dingin di Surabaya. Di sini panas. Kecuali hari ini pas Hari ini, dingin hari ini ya. Betul. Hujan-hujan terus ya. Romo. Luar biasa hari ini, benar. Oke. Makasih di dalam badai petir hari ini semua Wah, hadir Oke. gitu ya. Iya. Oke, ini Romo kita beberapa kali ini kita bahas nih cukup menarik ya. Ada yang Oke, bicara oke, tentang gimana? panggilan selibat, tentang panggilan hidup berkeluarga. Kali ini, wah, walaupun Romo, tapi kita akan bahas tentang
hal-hal yang berkaitan dengan seni-seni gitu ya Romo ya. Waduh. Tapi sebelum Boleh. ke situ kita pengen kenal lebih lagi Romo. Awal panggilannya menjadi Romo itu seperti apa sih? Mungkin Oke. teman-teman Celoteh Domba ini pengen tahu juga seperti itu. Oke, saya awal panggilan itu kan berarti muncul perasaan ingin jadi Romo gitu ya. Ketika masih kecil lihat figur Romo yang misa dulu di stasi saya itu misa 1 bulan sekali pokoknya. 1 bulan sekali. Saya berasal dari paroki di Blitar, tapi Blitar agak pinggir begitu. Romonya datang dari kota itu 1 bulan sekali. Karena jumlah romonya memang sedikit, Terbatas. stasinya banyak. Ya. Nah, melihat figur Romo itu mulai ada perasaan. Waktu itu ya nggak tahu kalau ini namanya panggilan ya. Iya, Pokoknya pengen jadi Romo gitu aja. Kemudian aktif di biak, kemudian sama orang tua, kemudian dididik secara iman di keluarga. Itu ternyata pelan-pelan juga menumbuhkan rasa itu. Rasa untuk pengen sesuatu lah, meskipun belum tahu pengen jadi Romo. Lalu kemudian karena ada beberapa teman-teman yang masuk seminari menengah. Nah, ini harus saya sebutnya. Karena ada teman-teman dulu. Kalau nggak ada teman mungkin juga nggak terlalu tertarik waktu itu. Setelah lulus SMP masuk seminari menengah di seminari Garum. Nah, Garum tuh tingkat di mana? SMA di Blitar. Oh di Blitar juga. Nah, itu milik Keuskupan Surabaya untuk para calon imam yang setelah lulus SMP. Masuk di sana. Di sanalah kemudian pelan-pelan menemukan ternyata mungkin ini ya menjadi Romo mungkin keren lah gitu ya. Dulu pikirannya gitu aja kan ya. Iya. Keren, bisa membantu orang, bikin orang bahagia begitu. Pelan-pelan ketemu malah panggilan itu di seminari menengah. Oh, semakin jelas panggilannya Semakin ya. pengen lah pokoknya. Semakin pengen. Semakin pengen gitu. Lah teman-temannya Romo? Teman-teman memilih jalan yang lain. Padahal teman-temannya yang bawa sebenarnya ya. Ya, udah gitu. Biasanya gitu. Ya. Yang ngikut itu malah yang jadi. Yang gitu kesana ya. tuh malah Iya, dari pengalamanku gitu. 5 orang teman sampai sekarang berteman baik. Tapi memang waktu itu ya saya yang yang terakhir. lulus cuma gitu. Romo aja. Dari 5 teman itu ya. Iya. 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 Itu Wah, 5 luar teman itu biasa dari ini. satu SMP. Jadi satu SMP lumayan 5 orang dari suatu kelas masuk seminari. Tapi kemudian pelan-pelan ya menemukan lah jalan mereka masing-masing. Berat ya, dari 5 lolos 1 loh. Betul. Biasanya tantangannya itu luar biasa ya. Tantangannya sih ya mencoba untuk mencintai hal-hal yang sama. Setiap hari di seminari kan seperti asrama pada umumnya ya. Jadinya ya mungkin rasa bosan segala macam. Tapi waktu itu sih sampai kemudian masuk seminari tinggi sampai jadi Romo ya, aku selalu berpikir ini bukan perjalananku sendiri lah. Iya. Kalau tak pikir dulu kok ya mau ya saya di seminari total berapa tahun? Berapa tahun? Kalau di total sejak ya seminari menengah 4 tahun. 4 tahun karena SMA 3 tahun, kemudian ada 1 extension kelas namanya kelas 4 tuh 1 tahun. Kemudian sebelum ke seminari tinggi ada namanya tahun rohani 1 tahun. Iya. Oke, 5. Seminari tinggi itu pendidikan teologi dan filsafat 6 tahun. Itu udah berapa tuh? 11. Tambah 1 tahun diakonat, persiapan untuk tabisan imam. 12 tahun. Iya. Aku pikir lagi, kok ya bisa? Wow. Dan aku semakin yakin itu bukan aku ya, itu Iya. Tuhan yang menurunkan rahmatnya kepadaku. Dan waktu itu ya aku berusaha juga, tapi ya nggak selalu berusaha dengan baik. Tetapi Tuhan lebih mencintai dan ternyata dia memanggil. Wow. Jadi sepanjang itu perjalanannya. 12 tahun tuh udah kayak 12 SD sampai SMA. SMA. Lulus. Ulang Itu lagi. berasa Lagi balik ke kan ya. SD lagi. Wow. Dan itu minimal ya Mo ya? Ada bisa lebih panjang nggak? Mo? Bisa di ordo yang lain mereka punya ketentuan yang lain. Oke. Ada tahun katakanlah seperti tahun pastoral itu tahun untuk latihan ya, latihan untuk berlatih itu bisa 2 tahun, 3 tahun. Kalau di total bisa 15 bahkan. Nah, yang saya tuh aku nyebutnya jalur reguler aja karena dari seminari menengah gitu. Karena ada temanku yang juga dia sudah kerja, kemudian sudah dia mandiri lah. Tetapi kemudian ternyata Tuhan menurunkan benih panggilan juga di hatinya. Ya dia meninggalkan semuanya masuk seminari. Itu nggak ada ekspres. Kalau kayak gitu udah nggak ada ekspres ya. Nah itu istilahnya panggilan dewasa. Jadi ya ngulang lagi ngikuti dari meskipun awal. dia umur berapapun ya harus ikuti itu dari tadi. Awal ya tahapnya ya. Ikut, paling tidak ikut di seminari, ikut di seminari tinggi. Wow. Jadi dia dari umurnya katakanlah dia masuk seminari tahun 35 ya. Umur 35. Maka dia harus menempuh pendidikan untuk seminari tinggi katakanlah 6 sampai 7 tahun. Maka dia dihabiskan sekitar umurnya 42. Oh itu ada dan banyak sih sekarang. Ada. Pernah masuk podcast ini juga Romo? Oh pernah ya? Pernah. Siapa tuh?
Aduh, itu saudaranya yang di luar. Oh, Saudara Stanley, Romo Stanley. itu temanku itu. Oh, wah. Nah, Satu angkatan nih. teman kuliah. Dia kan dari OP ya. Aku Iya, dari betul. Iya, Projo. iya, iya. Projo Kami semua. kuliahnya filsafat di Widya Mandala bareng. Oh, Nah. Nah, ya itu di sini. Oh iya. Wah, anak HSN dulunya. Iya, Oh iya, betul. Iya, itu sudah kerja kan. Iya. Sudah dapat uang Iya. sendiri. Iya, Di iya. sini ke Surabaya mau bangun rumah, ditarik. Nah, itu dulu Luar aku biasa. temen, wah bisa tak telepon sekarang sebenarnya. Ya, di podcast saya telepon dulu ya. Tapi itu, saya juga masuk podcast. itu orangnya asik orang itu. Aku Asik, Iya, asik. berkawan Kita sama dia. ngobrol saya asik kira. loh. Iya. Nah itu loh. Ternyata Jadi gitu loh. Seangkatan teman kuliah. Warna-warninya tuh kayak gitu. Iya, deh. luar biasa. Ini 12 tahun ini gak mudah. Saya punya ponaan itu lumayan panjang. Sudah sampai tahap mau masuk diakon, akhirnya Nah. nggak lanjut. Oh. Itu berat memang jadi ya, Romo saya tuh tahu berat. perjuangan dia juga Iya. berat. Bergumul, dia bergumul betul, katanya betul. hampir setahunan lebih bahkan bergumul Oh. untuk menyampaikan ke keluarga bahwa dia tidak akan Nah. meneruskan gitu ya. Hmm. Ya, jadi nggak mudah juga ya Romo ya untuk tetap bertahan. Iya. gitu. Tapi pada akhirnya kalau saya tidak pernah menyebut teman-teman tuh gagal sih. Iya, betul. Ya Tuhan punya jalannya, Rencananya. Tuhan punya rencananya ya. Dan semua orang dicintai, dipanggil. Jalannya banyak kok. Lewat kekudusan tuh jalannya banyak. Iya. Ya gitu. Ya itu. Warna-warninya panggilan hidup tuh gitu loh ya. Seninya ya. Ya, ngomong Seni. seni ya. Wow. Ngomong seni ya. Ada seni yang lain juga selain seni hidup ya. Iya, Bridgingnya masuk sekali. Jadi ya kan kita lihat openingnya aja sudah. Iya, seni. Oke. Udah belajar gitar dari kapan, Mo? Wih, itu mainnya Keren bagus. Belajar ya. Heeh. Wah, ini ya. Kalau mulai pegang gitar pertama itu hadiah dari orang tua kelas 6 SD. Wow, hadiah ulang tahun Kelas atau 6. di apa nih kok? Romo? Iya, kayaknya ada ulang tahun waktu itu kelas 6. Emang Tapi minta, Romo? nah itu aku lupa momennya apa. Karena kalau mungkin aku minta secara sadar, kelihatannya enggak. Mengapa? Karena keluargaku semuanya tidak ada yang suka seni. Jadi kalau satu keluarga nyanyi itu pasti fales semua waktu. Kayak saya ya. Waduh, ini Saya bukan juga menyinggung ya. kadang-kadang. Tetapi nggak ada darah seninya. Mungkin aku waktu itu kepengen aja. Oh ya, momennya ini. Kakakku waktu itu beli waktu itu masih kaset ya. Album, aku masih inget Sheila on Seven pokoknya. Wah. Enak. Emang enak. Enak Saya juga juga itu. punya, Mo. Nah, kelihatan kita tahun berapa lahir. Berapa ya? Sampai sekarang saya tetap Masih menyukai kaset Sheila ya. on Seven. Oh, putar pakai pensil. Ya. Kelihatannya itu momen pertamanya sehingga aku pengen gitar. Tapi karena keluarga nggak ada yang bisa ngajari, aku belajar sama tetangga. Oh, belajar sendiri berarti. Iya, sama tetangga, sama ya teman-teman tongkrongan. Sampai waktu itu ya buat band-band sama ikut festival gitu. Tapi keluarga kan nggak ada background seni, mereka juga tidak tahu mau jadi apa. Jadi ya tampaknya waktu itu nggak terlalu disupport. Atau lebih tepatnya orang tua tidak tahu bagaimana cara supportnya sebenarnya. Iya, betul. Karena kembali lagi tadi dalam keluarga darah Iya, seninya tidak ini ada, ya iya. gitu ya. Berarti Romo. ngebandnya tuh waktu SMP, Mo? SMP ngeband, iya. Oh, kalau SMP ngeband, apalagi Saya- ganteng ya. Iya, betul. Ya. Waduh. Pensil Cewek-cewek kan apa masih, tadi? cewek-cewek masih Pensil nempel kan. festival gitu. Iya, itu masa gak ada satu cewek yang nyantol gitu, mau kok tiba-tiba, masuk seminari aja Wah. gitu loh. Seingatku ya, yang nyantol dalam arti kemudian berkomitmen nggak ada Nggak sih. ada. Nggak ada. Oh, Karena tapi deketin pasti banyak ya, Mo ya. ya teman-teman aja lah. Paling nggak di kelas tuh jadi, wah ini ngeband. Ah, Wah. oke. Ada bahan pembicaraannya harus gitu. diakui waktu itu ada seperti itu. Oke. Tapi kan kemudian langsung masuk seminari itu betul. Iya. Tapi kemudian di situ justru lebih lebar waktu untuk eksplorasi. Disitulah mulai kemudian senang pada hal-hal yang sifatnya art atau seni. Itu. Oh. Dulu pernah ya belajar teater, kemudian mulai menyukai novel-novel sastra. Sastra. Ya waktu itu deh kelihatannya. Wow. Terus belajar main organ juga. Aslinya organis saya awalnya, organis gitu. Oh. Organis di gereja, di seminari waktu itu. Semuanya harus aku akui, bakat-bakat aku temukan ini, eksplorasi itu karena seminari menengah. Itu harus aku akui. Iya. Kalau biasanya kalau di seminari itu tuh selalu ada band-bandannya ya, Selalu Romo ada, ya. iya itu. Drum, ini saya pernah nih ke Jogja waktu itu ya, karena saudara ipar saya kan ada juga yang Romo itu di seminarinya itu di Biara ya tepatnya. Iya. Itu banyak sekali alat musik dan selalu betul setiap gitu. weekend itu pasti mereka akan berkolaborasi itu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang aku dulu di seminari menengah menemukan banyak hal. Bukan hanya panggilan, tetapi Betul. soal ya pribadi, dewasa, mulai suka berkawan, kemudian
olahraga waktu itu semua seneng nah gitu. Menyenangkan lah masuk seminari itu. Makanya yang dengar ayo. Yes. Ayo dong ini. Masuk seminari. Promonya udah bilang sendiri loh Iya mendengarkan. dong, ayo. Ayo HSM, dorong lagi, masa Joni Tok ayo. Iya benar. Ayo, dorong lagi, ada dong. Nah gitu ya. Iya, Itu masuk menyenangkan. seminari itu nggak mematikan apa hobi kita ya. Mau ya malah bisa Sebaliknya aku ya, malah menemukan banyak hal talenta, yang ya. kalau ditarik garis sekarang, oh ternyata talenta itu bisa aku gunakan untuk melayani gitu. Oh. Dulu nggak tahu, dulu ya masuk, ya dulu cuma suka belajar gitu aja. Tapi ternyata sampai sekarang setelah didalami, ternyata bisa dong untuk juga mendampingi umat gitu. Wah, Talenta-talenta itu. keren. Itu sih. Tapi kalau ditarik flashback lagi ternyata berawal dari sebuah gitar saat kelas Iya. 6 SD. Iya, itu. Bisa membawa ke hal yang lain ya Romo ya. Betul. Wah, Ya. ini orang tuanya luar biasa ya. Wah. Kayaknya dapat ilham waktu kasih Romo Wah, itu ya. Dulu nggak tahu ya orang tua saya kok, ini anak ini minta gitar dari mana inspirasinya. Iya, dapat Tapi untungnya ilham dikasih juga. lah ya. Oke. Sebenarnya kita juga tahu bahwa Tuhan ikut bekerja saat itu ya, di saat minta itu ya. Betul sekali. Karya Tuhan waktu itu. Yang tak Benar. terduga. Yes. Nah, tadi Romo ini seninya main musik dan menemukan berbagai macam talenta-talenta yang lain juga ya Romo selama di seminari. Iya. Dan kalau kita lihat ya Romo ini aktif juga di IG. sosial media, betul. Iya. Di IG. Nah, Wah, followernya silakan nih banyak loh. para domba-domba di luar sana boleh Waduh. cek, tolong ya nanti ya para editor ya. IG-nya ya, IG. dicantumin ya. Oke, ya. Supaya Oke. para domba bisa lihat kegiatan Romo. Iya. Keren banget di sana Ya, udah teman-teman. pergi jalan-jalan ya. Iya. Kemarin sekolah di luar negeri. Betul, di Spanyol juga. Oh, S2 iya. ya, Mo ya? Di Spanyol ya Romo Iya, di ya. Spanyol ya. Iya, betul. S2 di Spanyol ya, nonton Real Madrid ya. Wah, iya. Barca ya. Ya, terus selain itu juga ada main musiknya. Benar. Melayani di bagian kepemudaan dan Iya. di Oh iya iya. kegiatan Romo ini sangat aktif sekali bermain musik gitu. Ini Mm-mm. dengan bermain musik di sosial media kayak gini, apakah salah satu cara ini evangelisasi untuk Oh. anak-anak muda ini Romo? Ini kaitannya dengan yang aku temukan setahun yang 2 tahun yang lalu lah. Oke, Ketika oke. ikut Boleh. Word You Day, kemudian di hari terakhir ketika misa penutupan itu, biasanya kan sebelum misa tuh ada Misa. lagu pengantar misa ya. Oh Oh, iya. iya, iya. Pagi itu jam 9 ketika semua uskup berkumpul, Ya. paus mau datang sebentar lagi. Ternyata persiapan misanya apa? DJ dong. Gimana itu Romo? Iya, DJ siang-siang tuh. Jam 9 iya. itu para Romo Oh, juga ikut pagi-pagi. DJ? Pagi iya. Jadi uskup berkumpul, Romo berkumpul, terus kemudian juga yang ikut Word You Day itu dibuka jam 9 kurang ya setengah 9 gitu. Musik DJ. Tak kira karena jauh kan panggungnya. Tak kira mungkin orang nyetel MP3 terus salah mencet lah ya. Salah mencet, Duh, iya. tak amati dari jauh. Ini pastor ini. Wow. Terus aku tahu namanya Romo Gilme dari Iya. Portugal. Dari Portugal. Dan memang dia sudah beberapa tahun sebelumnya dia aktif sebagai seorang DJ. Dan DJ pakai kolar begini. Iya iya. iya. Teman-teman bisa cek lah. Sambil DJ. Iya, iya. Sambil DJ. DJ-nya itu di depannya altar. Wow. Tapi memang bukan di Bukan panti di imamnya altar, ya. ya. Nah, Betul. tapi menariknya itu dia DJ di depan uskup seluruh dunia. Oh. Iya. Paling tidak yang datang ya. Kemudian Ya, ya. para imam yang jumlahnya hampir berapa ribu. Wah. Dan 1,5 juta anak muda Katolik yang ikut Word You Day itu. Wow. Guys, jadi ya, kalau Romo party itu jam 9 pagi. Nah, Kalau kita party itu jam 10 malam ya. Romo party jam 9 pagi. jam 9 ya. guys. Sebelum misa itu. Sebelum misa. Wah itu Ya, loh. kita biasa GMJ jam 6 kita Iya, PP iya, dulu iya. ya. PP sampai jam 9 party gitu guys ya. Iya. Tapi bareng DJ Romo lagi. Gila menarik Wah. banget loh. DJ. Ya Allah. Nah, jadi teman-teman ya Gitu. sudah lihat ya dari sharingnya Romo ini bahwa ternyata jadi imam itu Wah. menyenangkan banget ya. Iya. Itu anak-anak mudanya pasti seneng ya. Wah, Bang? sangat Semangat senang dan pasti. romonya, bapak uskupnya semua senang. Karena mereka semua, kita semua tahu itu adalah acara untuk anak muda. Iya, iya. iya. Jadi kan gereja pun perlu hadir secara muda begitu. Iya, iya, betul, betul, Iya, betul. jadi- Mudah banget itu. Dan ada yang ngomong kan, wah itu kok dicampur Ekaristi. Enggak, saya saksinya di situ. Romo itu setengah jam DJ, kemudian setelah saya sudah Ekaristi. Ekaristi Selesai, gitu. ibadah lagi. Iya, jadi enggak ada Wow. campur-campur. Nggak ada di tengah-tengah kayak gitu, terpisah lah istilahnya gitu ya. Dan itu Romo, ya. menarik ya. Wow. Saya enggak tahu itu waktu itu panitianya jenius sekali maksudnya. Ya, keren. Iya, Iya, menempatkan iya, itu. iya. Iya. Saya penasaran apakah kita perlu lakukan di sini Wah, Romo? Romo yang jadi DJ-nya Romo gitu. yang ngeband dulu ya. Iya. Kita cari Romo yang bisa DJ. Oh. nah, Kita cari Romo yang itu bisa ya. main musik lain, kita ngeband dulu ya. Romo-romonya udah ada tim
bandnya sendiri Oh kan, iya, kalau nggak salah sekarang ini juga kalau yang sekarang untuk talenta Iya. band itu untuk mengisi waktu luang ya Oh, kami oke. musik for fun, ada yang namanya kami The Pastor and the Sheep ya. Wah, Romo-romo kita cobain ada Iya. sip ya. And the Dan Sheep. sip pas. Iya. The Itu Pastor and the Sheep. Pastor and the Sheep. Sheep-nya untuk kami biasanya ngajak teman-teman, ada juga dari kami kan latihannya di ASM sini ya. Oh di sini samping. Sampai sini kemudian Ah. kalau pas kami butuh pemain bass ya Ya. siapa shipnya untuk ayo Oh, bantuin para oke. romo gitu. Keren banget. Singer. Nah ini boleh sekali-sekali nanti untuk Nanti suara dulu iya. Romo ini kayaknya kadang kurang pas. Boleh kita undang di KRK ya? Oh Wah, boleh gitu ya. banget ini. Iya kan, Keren Pastor and the banget Sheep, nih. wah keren. Konser di KRK. Tambah satu lagi, tambah ada DJ-nya tambah keren ya. Gitu Iya ya. tahun lalu, enggak, Agustus kemarin kita marching band. Wah Desember ini kita, Oh DJ. Wih, siapa tahu gitu bisa DJ ya? Betul. Coba nanti siapa tahu ada amati aja di Instagram hobi para romo itu juga menarik kok. Kalau mungkin nemu gitu ya. Oh ini Romo kok ada yang DJ, mungkin di Indonesia dia. Nah, gimana? Wah, Coba bisa lah, diajak coba kolaborasi nih, teman-teman. Romo. Iya. Jadi berarti Gitu. itu awal mulanya yang membuat Romo akhirnya tertarik juga ya. Itu Dengan- salah satu yang meyakinkan saya bahwa oh ini Tuhan itu kan beri talenta itu nggak ada. Iya. Tidak ada sesuatu yang Tuhan berikan itu tanpa maksud lah. Betul, Saya yakin setuju. itu kan ya. Yang baik bahkan yang pengalaman buruk pun saya tahu Tuhan ada naruh suatu makna di situ kan. Iya. Kalau yang buruk ada maknanya. Kalau yang itu baik yang kan baik. berarti pasti ada kan. pasti aja. Nah baru dari situ saya diyakinkan oh mungkin suatu kali nanti ya apa yang Tuhan berikan pada saya ini bisa saya gunakan untuk mendekatkan saya pada umat sehingga saya bisa lebih banyak untuk lebih dekat dan bisa ngobrol. Iya. Dari situ kan saya yakin ya Tuhan juga hadir dalam perjumpaan iman seperti itu. Benar. Tapi ini perlu banget kehadiran Romo-Romo Nah. yang seperti ini. Maksudnya Gitu ya. juga sangat peka dengan Betul. apa sih yang lagi happening ke Happening. anak-anak gitu kan. Oh, Anak-anak iya, muda iya. zaman sekarang kebutuhannya apa nih yang bisa kita masuki seperti itu Romo. Betul, Karena tahu anak-anak muda sangat kreatif ya Romo Iya, ya. Perlu banget Romo-Romo yang juga ikut perkembangan mereka kayak gitu. kreatif, Kalau betul. Romo sendiri lihat itu gimana Romo? Iya, aku melihat anak-anak muda Katolik ya. Iya. Jelas bahwa mereka dikatakan mereka bukan hanya kalau dalam Christus Vivit itu suratnya dari Paus Fransiskus untuk orang muda. Anak muda ini bukan hanya masa depan gereja tetapi masa kini yang kalau kami para Romo harus mendampingi dan mendengarkan. Dan sekarang kan meskipun ya kadang ada gap generation itu kerasa banget ya. Betul. Iya. Sekali, betul. Kerasa kan ya? Kerasa. Misalkan saya lahir tahun berapa gitu dengan adik kelas saya sama Romo Iya. jarak 5 tahun misalkan ya. Itu obrolannya udah beda ya. Ya. Preferensi misalkan kita nonton Netflix apa itu sudah beda, gamenya apa sudah beda, Beda, kan ya. Itu aja sudah jembatannya susah sekali. Maka gereja khususnya para pendamping OMK ya, Iya, pendamping iya. orang muda, Romo mau siapapun itu dipanggil untuk sedapat mungkin cari jalan apa ya supaya bisa masuk gitu. Nah ternyata ketika saya mulai di medsos mulai unggah permainan gitar Iya, saya iya, ya. iya. Awalnya aku cuma gitaris kamar aja ya gitu. Oh. Ternyata dari situ mulai ada yang awalnya ngobrol soal gitar, ngobrol soal musik. Tapi kemudian mulai deep nih obrolannya. Wow. Nah gitu ya. Bisa masuk dari sana. Iya, aku rasa sejauh ini begitu. Artinya saya bisa berjumpa dengan umat lewat Iya. cara itu ya. Cara itu. Termasuk kan juga aku mengenal teman-teman di sini. Iya. Ya dengan cara inilah gitu ya kan. Iya. Nah, juga kemarin kenal teman-teman di kelompok lain. Juga nanti saya ada diundang untuk juga ngobrol di sini di tempat lain juga. Saya merasa ini bagi saya ini Tuhan menganugerahkan cara kepada saya untuk semakin dekat kepada gereja khususnya orang muda. Gitu. Bagian dari pelayanan juga ya Romo. Nah pada akhirnya ya ini Tuhan menganugerahkan jalan itu pelayanan. Untuk pelayanannya. Betul sih. Lebih menjangkau lagi anak-anak muda di luar sana gitu kan. Betul iya. Apalagi kalau sekarang kita tahu ya, nggak mudah gitu loh Romo. Iya. Dengan zaman yang begitu luar biasa, era digital yang sangat berkembang seperti Betul. ini. Apalagi Gen Z ya Romo ya. Iya. Banyak bilang Gen Z itu susah, apa Iya. lembek, apa. Ya menurut Romo gimana point of view Romo dengan Gen Z sekarang ini Mo? Yang mau jadi Romo gitu. Kira-kira Oke. apa lebih mudah atau lebih semakin gampang sulit, atau gitu. mereka gampang mutung gitu. Mungkin kalau dulu kan 5 1 lolos. Nah, mungkin Iya. sekarang 5 enggak ada yang lolos. Mungkin ya Mo ya kan enggak tahu Mo. Betul. Gen Z ya. Ini juga baikku relate sekali karena aku kan
tugas utama dan pertamaku kan menjadi pendamping di seminari. Notabene sekarang yang masuk seminari itu usia di seminari tahun rohani ya, itu usia 18-an begitu. Itu kan ya kurang lebih ya, itu mereka gengsi berarti ya. Betul. Usia-usia itu kan ya. Dan aku melihat baik para frater, mahasiswa yang aku ajar juga, termasuk juga orang muda Katolik yang aku jumpai di mana saja. Mereka ini kan lahir di era di mana teknologi datang sejak mereka lahir ya. Betul. Kalau usia saya misalkan, saya baru tahu teknologi ketika usia mungkin selepas SD atau SMP ya. Sekarang mereka lahir dengan kecanggihan, keleluasaan, keinstanan yang sudah ada sejak mereka lahir. Jadi tentu soal daya juang ini tidak bisa dibandingkan dengan dulu ya. Dulu kita harus membaca buku, sekarang tinggal buka Gemini. Wah. ChatGPT gitu ya. Betul. Terus menurutku juga tidak adil ketika mengatakan, oh itu kurang daya juang. Enggak. Ya mereka memang dididik oleh zaman dengan cara itu. Benar. Daya juangnya memang begitu. Betul. Nah, itu. Maka di sisi itu memang soal daya juang, daya tahan terhadap ini soal struggling hidup ya. Memang perlu ditemani. Tapi di sisi lain soal kreativitas, wah, luar biasa. Kemampuan dalam multitasking ya. Dan dalam penciptaan ide itu harus diakui. Yes, ya, Gen Z luar biasa. tidak terpikirkan oleh oleh generasi aku paling enggak gitu ya. Maka dari situasi itu aku melihat ini bahwa mereka ini di sisi aksi atau aktualisasi diri banyak bidang dan mereka banyak tenaga. Tetapi di sisi lain kalau kita mau hidup balance dan hidup balance itu perlu untuk perkembangan iman ya. Pada sisi refleksi yang kadang kurang. Tetapi kurangnya refleksi ini tantangan bagi semua umur sih. Karena kita kan sekarang fokus kita tuh banyak ke screen ya. Betul. Ya, Jadi betul. untuk kembali pada diri, untuk merenungkan hidupku bersama Tuhan itu waktunya sangat kurang. Apalagi Gen Z yang sudah sejak kecil taunya ya hidup yang sedemikian. Bangun tidur tuh yang dilihat ya langsung layar. Ya. Betul. Nah, maka menurutku di sisi aksi aktualisasi diri mereka punya ruang, punya eksplorasi luar biasa. Tetapi di sisi refleksi, kedalaman hidup, daya juang, memang itu perlu didampingi. Dan tugas gereja untuk ke situ. Karena iman itu kan soal refleksi, benar. soal daya juang. Nah, dan ini menjangkiti semua orang tantangan ini, khususnya kaum muda. Kaum muda saat ini. Nah, jadi situ. Mereka luar biasa dalam aksi, tetapi kedalaman hidup, refleksi, ini menjadi tugas gereja bersama untuk membantu. Ya. Itu langsung mengena banget ke saya juga loh, Romo. Waduh, ini ya sebenarnya bahasnya Gen Z bukan sih? Gen Z juga ya? Langsung rasa kayak, oh itu juga saya sih bener. Iya, itu semua. Iya, semua. Tantangan zaman tuh begitu sekarang. Tapi teman-teman ya, para domba mungkin saat ini nonton Gen Z ya, kamu harus bersyukur ya tadi apa yang Romo bilang tadi, bahwa kalian memiliki sesuatu kreativitas luar biasa, aktualisasi diri biasa, tapi mungkin ada yang perlu ditingkatkan lagi soal refleksi diri. Mungkin Romo punya tips untuk dibagikan rekan-rekan selain didampingi oleh Romo dan lain sebagainya yang bisa diterapkan oleh para teman-teman Gen Z itu seperti apa, Romo? Ini khususnya untuk Gen Z nih. Atau siapapun. Bebas boleh Romo. Bebas ya. Gen Z memang paling mengena Gen Z yang mau saya sampaikan ini, tapi juga ini sebenarnya tantangan kita semua di zaman ini ya. Yang pertama soal ini. Kalau kembali soal seni tadi ya. Aku menemukan sendiri bahwa manusia itu ada 3 hal yang harus diolah ya. Yang pertama olah pikir. Ini harus belajar kita. Maka menurut saya membaca buku itu wajib. Apapun. Karena membaca itu kita tenang, kita diam. Apalagi membaca kitab suci. Nah, harus. Dan kalau saya termasuk old school, harus buku. Oh sama ini. Harus buku. Buku digital belum bisa meresapi saya. Maka harus buku. Tapi kalau hal lain digital enggak apa-apa. Itu olah pikir. Yang kedua itu kerja tangan. Atau olah karya. Jadi kadang kita ini karena hidup yang semakin sederhana, semakin simpel ya. Kita jarang untuk bersentuhan dengan hal-hal secara langsung ya. Menurut saya hal sederhana bersih-bersih rumah, membuat sesuatu supaya kita bergerak itu penting. Wow. Itu termasuk juga olahraga pada akhirnya. Nah, ya. Sekarang kan lumayan lah tren membawa kita pada hidup yang sehat ya. Saya yakin yang lihat ini banyak pelari-pelari culture juga. Ya. Romo udah singgung dulu. Gitu ya. Nah tapi yang ketiga yang menjadi kunci 2 hal tersebut jadi balance itu adalah olah rasa.
dan seni itu singgungannya sangat tipis dengan pengalaman religius. Jadi kalau orang biasanya suka seni, paling tidak dia menikmati musik, tidak harus bisa main musik, menikmati musik, dia membaca buku-buku yang sastra yang bagus, dia penikmat film sungguhan ya, penikmat film. Maka persentuhan dengan pengalaman bersama Tuhan itu dekat. Wow. Karena kan orang kalau suka seni pasti dia bisa refleksi dong ya. Benar. Menikmati lagu gitu, oh Tuhan tuh hadir. Menikmati lukisan lah. Kayak lukisannya Bapak Uskup itu, makanya Bapak Uskup tuh seniman luar biasa itu. Wow. Nah jadi itu, jadi kita di dunia yang sangat cepat ini olah rasa itu yang penting. Maka teman-teman temukan satu seni yang kamu senangi. Seni itu kan bahasa Inggrisnya art ya. Art, ya betul. Dunia tanpa art jadinya apa? Dunia apa bahasa Inggrisnya? World. Art. Bumi. Oh, art. Oh ya, sorry. Kurang briefing ya. Art kan tengahnya ada ART. ART, benar. Dihilangi ART-nya jadi apa? Nggak ada apa-apanya kan? Iya ada hanya belakangnya ya. Iya, jadi dunia tanpa seni itu ya. Karena kita akan, kalau orang tanpa pengalaman artistik, pengalaman seni, ya hidupnya aktivisme belaka. Jadi, memang kamu kerja, dapat uang, tapi kayak kosong ya. Benar-benar, saya setuju banget itu. Maka pengalaman seni itu menurut saya penting. Apapun itu ya, sekecil apapun. Iya, cari ya. Satu seni yang kamu sukai. Dan tidak harus jadi misalnya, saya bukan pelukis Romo, enggak harus. Menikmati seni itu macam-macam cara. Bukan harus jadi expert ya. Saya pun juga main gitar, saya tidak bisa membayangkan diri nanti saya akan seperti Andra Ramadan gitu. Ya sudah beda dong. Saya termasuk setara status tapi juga karena dia kan membuktikan diri di situ. Saya ya megang gitar mungkin ya sehari ya harus sedikit-sedikit ya, tapi kalau jadi tidak harus menjadi seorang expert untuk seni. Jadi itu yang pertama ya untuk kita semua di zaman ini, di zaman yang begitu cepat itu adalah temukan pengalaman seni. Itu yang pertama. Yang kedua, di tengah dunia yang begitu cepat ini dan kadang dunia itu kering ya memang ya. Kalau tidak ada sesuatu yang sifatnya seni, religius begitu. Saya membayangkan ini seperti perjalanan para murid ke Emmaus. Wow, itu seru. Jadi ada dua murid bersama Yesus waktu itu. Konteksnya adalah waktu itu Yesus baru disalibkan. Sudah bangkit tetapi beberapa orang ya karena belum ada medsos, mereka belum update soal kematian Yesus itu. Betul. Ya. Kalau udah ada medsos udah langsung tiap hari viral. Gak cuma IG ya, ke semua medsos. Viral. Nah, dua orang itu ternyata belum update dia. Oke, kasihan sekali. Karena Pak Yesusnya sudah bangkit, dia baru tahu bahwa Yesus meninggal dan dia kembali ke kampungnya Emmaus itu. Saya meyakini dua orang itu orang muda karena ya murid-murid Yesus umumnya kan setara atau lebih muda dari Yesus. Nah, kita bisa jadi seperti dua orang Emmaus itu. Apa? Mereka ini berkobar-kobar imannya. Mereka yakin Yesus akan menjadi penyelamat mereka, tapi kemudian jatuh. Mereka merasa bahwa ketika Yesus wafat, harapannya habis. Tetapi harapan habis itu adalah sesuatu yang biasa. Yang keliru adalah mereka kembali ke Emmaus. Mereka ke kampungnya. Itu adalah perjalanan ke arah yang salah. Iya. Harusnya kan Yerusalem sebagai simbol ya. Iya, betul. Nanti juga Roh Kudus turun di sana. Mereka apa? Mohon maaf, mereka AFK ya. Mereka pergi dari perutusan itu. Nah, tapi menariknya apa? Di situ kan mereka bersama Yesus. Iya. Tetapi tidak mengenal ya. Betul, tidak mengenal. Ya beberapa penafsir mengatakan ya karena hati mereka ketutup oleh harapan yang hilang, jadi mereka tidak bisa mengenali Yesus. Iya. Tetapi Yesus yang menarik di situ apa? Dia tetap berjalan bersama dua orang murid itu terus. Dia mendengarkan perbincangan itu. Wow. Yesus itu sabar menantikan mereka itu sadar gitu. Bahkan malah dua orang itu kan ketika Yesus nyeletuk, kamu sedang ngobrolin apa sih? Malah dua orang murid itu, kamu ini dari mana? Kok nggak ngerti yang sedang viral gitu kan? Ya benar, nggak punya medsos. Nggak punya medsos. Nggak tahu yang FYP apa gitu kan? Iya, terus Yesus
dicerita oleh mereka kisah Iya, itu. Tapi Yesus oh ya. Padahal itu saya itu kan. Tetapi momen kapan sih momen mereka terbuka akan Menyadari. Yesus yang bangkit itu? Di kitab suci dikisahkan yaitu ketika mereka memecahkan roti. Ya. Dan di dalam iman kita, iman Katolik memecahkan roti itu Ekaristi. Iya. Nah, Ekaristi inilah yang di tengah yang dunia begitu cepat, dunia yang kadang kurang orang untuk berefleksi ini, Ekaristi itu menjadi perjumpaan kembali dengan Tuhan. Jadi doa-doa kita, kemudian devosi-devosi kita, segala hal yang kita alami dalam hidup kita satukan dalam Ekaristi itu. Dan dari Ekaristi itu banyak hal yang dapat kita pelajari. Yang menurut saya paling jelas dan menjadi begitu konkret di tengah dunia ini adalah soal kasih dan pengorbanan. Kita ini ada di zaman yang kadang orang itu kita ditarik untuk semakin eksklusif ya kita ini ya. Kita itu oke lah kita berteman dengan semua orang tapi kan kita ada circle lah ya. Nah, ya kan. Ada kan ada circle dalam circle. Nah, dan itu dunia itu seperti itu. Circle Dalam circle. sama sesama agama pasti jelas tapi kemudian dalam agama sendiri juga ada Masih ada kelompok-kelompok Ya, benar, sendiri. benar. apalagi kita mau keluar kepada orang lain itu agak susah karena semakin circle bahkan ada sekarang itu kan kelompok-kelompok makin unik ya Banyak, betul. itu menunjukkan ya dunia kita itu kadang Makin semakin unik. eksklusif ya Benar. pecinta kapibara misalkan sorry ini saya tidak Para penjual kapibara gitu. Misalkan ya. apa, Semakin ini contoh kan- gitu ya. kelompoknya semakin banyak Betul. itu bagus menumbuhkan kedekatan. Iya, Tetapi iya. kadang kita ini semakin kecil. Padahal Yesus mengutus kita untuk kasih itu pada semua orang. Nah, maka karena kita tidak mudahnya untuk menjadi seterbuka Yesus itu, ketika kita kembali ke Ekaristi, kita dipanggil untuk bahwa cinta Tuhan itu kepada semuanya, dan cinta Tuhan ini total. Wow. Dan kita kan hidup juga di dunia yang kita ini mau total tuh agak susah ya. Betul, betul. Setengah-setengah ya. Malah di dunia kerja ada yang dikatakan, oh kamu tuh di dunia kerja enggak usah sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh nanti malah pekerjaan semuanya ke kamu. Iya, Ya. itu saya sering. Iya kan gitu kan ya. sering banget Gaji saya gak dapat. nambah, Iya, kerjaan nambah. nambah. Gitu semua ya. Loyalitas, jangan terlalu loyalitas. Malah gitu kan ya. Itu benar. Zaman kita tuh kan arahnya ke sana kan ya. Padahal Yesus mengatakan mengerjakan sesuatu, cinta tuh harus total. Betul. Karena tidak mudahnya Ekaristi itu menjadi momen kita minta rahmat kepada Tuhan. Tuhan berikan kepadaku kasih yang terbuka untuk semuanya. Dan juga kemauan untuk mau total seperti engkau sendiri. Yesus mau total meskipun pada akhirnya ya dia tahu bahwa ini salib. Tetapi hanya lewat totalitas hidup, kepenuhan hidup itulah nanti tujuannya bisa tercapai. Wow. Nah menurut saya Ekaristi itu ini selalu menjadi rumah dan panggilan untuk menimba spirit. Gitu. Spiritual kita, iman kita semakin betul. bertumbuh kepada Tuhan ya. Iya. Justru seharusnya kita kan harus total ya. Seperti kita melakukannya untuk Yesus tadi. Nah Harus itu ya. memberikan yang terbaik. Betul harusnya itu. Iya kan? Nah, dari cerita murid di Emmaus tadi 2 orang itu yang Ah. kembali ke Emmaus itu jadi langsung ingat Romo. Jadi Romo pun juga kayaknya terberkati dengan kisah Yesus dan murid yang ke Emmaus ya, mendampingi para Nah, anak muda Gen Z gitu ya. Betul-betul iya. Iya, sekarang Romo terus bergerak nih untuk mengkaderisasi Oh iya. anak muda ini. Iya, salah satu tugas saya juga, selain juga mengajar sama di seminari, juga adalah ini saya tergabung di Pastoral Kaderisasi Keuskupan Surabaya. Itu adalah suatu kelompok KAS yang dulu memang berangkat dari ini. Bapak Uskup Vincentius Sutekno menghendaki bahwa kita harus juga mencetak pemimpin-pemimpin, mendampingi anak muda yang secara khusus ini punya kemampuan dan juga spirit untuk membawa gereja keluar. Nah, artinya apa? Kalau OMK, teman-teman juga di kategorial, kan sudah banyak juga mengkader saya rasa, mengkader untuk nanti menjadi pemimpin di dalam gereja. Nah, Bapak Uskup Vincentius Sutekno itu menghendaki juga, kita juga harus menyediakan sebuah pelatihan rumah bagi anak-anak yang nanti supaya membawa spirit gereja itu keluar. Gitu. Betul. Jadi yang entah nanti mau jadi apa Jadi ya, apa. nggak harus jadi anggota DPR, nggak harus apa, tetapi Oh. ada orang-orang yang punya spirit Kristiani, Katolik di luar,
tanpa harus dia memperkenalkan sebagai seorang Katolik, Iya, tetapi dia punya visi seorang Katolik. Wow. Nah, Itu. di situ saya mendapatkan perutusan di situ. Ya, kaderisasi itu susah loh. Wah, Saya tuh, itu. iya, Apapun model kaderisasi susah memang. Iya. Mengkader orang itu tidak iya, mudah. mengkader orang tuh susah banget. Iya. Pernah punya pengalaman mungkin? Waduh. Balik Romo ya ini. Ya begitulah, Tidak mudah. Iya. Heeh. Apa yang kadang membuat nggak mudah itu loh Romo? Tidak mudah karena ini proses. Iya. Tidak pernah instan. Jadi di kaderisasi yang kami selenggarakan, Kuskupan Surabaya itu, basisnya sekolah-sekolah. Jadi dari sekolah-sekolah kemudian ada guru di situ yang mendampingi, mengirim putra-putrinya. Oke. Kemudian di kader, total pembinaan tuh 6 bulan. Oh, Jadi ada prakaderisasi, ada 3 kali pertemuan, kemudian di 3 kali pertemuan itu yang punya dia greget atau semangat, kemudian dikumpulkan lagi jadi satu, tempatnya di Posarang, Wow. pelatihan semacam retret tapi lebih banyak sisi karakter dan spiritualitas. Oke. Itu kurang lebih 1 minggu. Itu usianya berapa aja Romo? Mungkin para SMA. orang tua yang mungkin SMA. saat ini nonton juga nanti biar SMA, jadi SMA ya Romo ya? jadi di sekolah-sekolah, Oke. bukan di paroki basisnya. bukan di paroki ya. sekolah-sekolah Katolik kan. Kalau Katolik dan juga sekolah negeri. Ya. Oh. Meskipun sekarang belum sampai terjangkau satu kuskupan ya, karena juga butuh pendamping gurunya yang tidak mudah mencari, karena guru dengan banyak kesibukan ya, Betul. diminta untuk mendampingi seperti itu juga tidak mudah. Iya, susah. Jadi itu prosesnya seperti itu. Baru setelah itu pun nanti ketika dia kembali ke sekolahnya, dia nanti juga ada pertemuan rutin untuk apa yang sudah kamu lakukan di sekolah. Kamu misalkan jadi OSIS. Oke. Nah, nanti didampingi lagi. Gitu. Oh. Jadi proses kaderisasi itu tidak lepas dari proses yang kedua namanya pendampingan. Nah, proses itu yang butuh tenaga, butuh nafas yang panjang memang. Hasilnya belum tentu. Betul. Nah, itu kadang kan kita kecewa dengan hasil ya. Yes. Aduh, betul. ini kok hasilnya begini. Padahal waktu, segi tenaga semuanya sudah diberikan ya Romo ya. Itu tuh memang gak mudah betul. Nah, langsung itu sih. Pasti. gak mudah itu. Pasti, iya gitu sih. Tapi kita percaya kok para anak-anak Gen Z ini ya pasti mereka pun juga ada yang akan terpanggil. Apalagi sekarang kita tahu bahwa gereja kita umatnya pun ya semakin akan bertambah gitu loh Betul, Romo. Butuh iya. juga para Romo-Romo gitu. Kebutuhan gereja, para Romo yang juga peka terhadap zaman, juga jumlahnya ya, jumlahnya. Betul. Dan juga pemimpin-pemimpin awam yang menghidupkan kelompok-kelompok di dalam gereja maupun juga kelompok-kelompok yang bergerak keluar gereja. Iya. Nah, itu sangat dibutuhkan di dunia sekarang ini. Siapa tahu ini yang dengar mungkin juga itu ya. Terpanggil ya. Betul, iya. Bisa boleh hubungi Romo terpanggil. langsung ya. Mohon bantuannya Betul, untuk iya, mengkaderisasi para anak-anak muda ini. Iya. Siapa tahu dengan hal itu jalannya mungkin ada yang terpanggil dengan yang lain. Tapi siapa tahu seperti Romo tadi oleh teman-temannya akhirnya. Nah, itu. Iya. Peran circle itu penting sekali. Karena Circle yang baik tentunya. Iya. Ya. Ini firman Tuhan ya Romo ya, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Maka Baik. pilihlah Nah, pergaulan gitu. yang Ya. benar. Di Amsal banyak begitu, Oh, iya. Amsal ya. Oke, Iya. oke. Ya, saya baru selesai baca Amsal. Nah, itu Saya luar senang. biasa. Iya, lagi komitmen soalnya dari tahun lalu. Sehari satu ayat. Satu soal. Oh, iya. Bukan satu ayat, satu bab. Oke. Nah, sekarang Komitmennya bagus. hari ini pengkhotbah 4. Oh, oke. Dari tahun lalu. Dari Januari tahun lalu sampai sekarang belum selesai. Wih. Paling berat itu Mazmur. 150 Pujian. hari. Oh, itu maksudnya. Iya kan, Oke, 150 oke. hari mau. Iya, Karena iya. 150 bab kan. 150, iya, Saya sampai betul. hafal karena Iya. terlalu panjang. Jadi Iya, 150 hari ya kira-kira 5 bulanan. Oh, iya. Iya, tidak beralih dari Mazmur. Begitu lewat Mazmur, Amsal. Wah. Sih. Sedikit fun fact. Rosario dulu sebelum kita tahu jumlah 50, dulu jumlahnya Rosario 150. Wow. Karena mengikuti Mazmur. Betul sekali. Dulu, iya. Abad 15-an gitu ya. Iya, awal-awal dulu ya. Untungnya ada yang terima kasih yang mempersingkat Rosario. Kalau 50 menit aja 15. Kalau 50 itu Iya. Luar biasa 15 gitu menit. ya. 15, 150 berarti 45 menit ya. Iya, Iya. itu ya. 45 menit semua. Cerita-cerita yang fun fact banyak di Iya. gereja kita gitu. Jadi di sini kita bisa lihat ya dari serinya Romo ini bahwa jadi Romo itu bukan hal yang melulu tentang doa ya Romo ya, tentang
serius-serius gitu ya Romo ya. Ini ya. Ini yang terkadang orang salah. Bahagia. Iya. Nah. Bahagia Perlu sekali. ditekankan ini Romo Iya. gitu kan, hal-hal kayak gini. Jadi Romo itu, teman-teman. Nah, Atau orang tua yang punya anak cowok. Iya. Iya. Penting banget Kadang begini, nih. Romo saya mendoakan tetangga saya. Iya, biasanya boleh. doa itu kan kembali lagi. Kalau mama saya bilang ya, kalau kamu doakan orang, doa itu kan kembali kepadamu. Makanya doanya yang Ya. baik-baik. Betul, Nah ya. kalau dia doakan anak orang jadi Romo, hati-hati. Anak sebenarnya jadi Romo. Ya, Momo. Iya. Ya. Gimana pesannya, Oke, Romo? sebelum penutup ya Mo ya. Iya. Hmm. Kira-kira apa ya konklusi atau Nah. kira-kira ya itu kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini tuh apa Mo? Oke. Yang pertama tadi ini soal seni ya, soal talenta, seni Iya, dan iya. talenta ini. Teman-teman yakinlah bahwa Tuhan memberikan kepadamu itu selalu ada maknanya ya. Betul. Setuju. Saya ulangi sedikit lagi, tadi ada pengalaman yang buruk pun ada maknanya, maka hal-hal yang baik, talenta-talenta itu juga ada maknanya. Dan begini, apa yang dititipkan Tuhan kepada kita itu tidak pernah untuk diri kita sendiri. Iya, Ya betul. Tidak pernah itu. betul. Setuju. Jadi selalu ada itu, ada sesuatu yang Tuhan titipkan kepada kita, ini untuk orang banyak. Ya. Itulah yang kemudian disebut berkat. Nah, maka teman-teman yang Gen Z maupun orang tua yang punya anak, ini eksplorasi bakat itu, apalagi seni ya menurut saya ya, itu adalah hal yang perlu ditekuni. Karena bisa jadi lewat itulah kemudian kita menjadi berkat. Ya. Oke, tapi meskipun semua itu ya, kadang ada orang yang punya bakat ini dan itu, tapi merasa dia ini kurang, atau saya kok tidak di gereja, saya ini kok talenta saya tidak digunakan ya, begitu ya. Saya kok disisihkan karena atau tidak mendapat tempat lah. Kemudian harus cari tempat lain untuk eksplorasi Diri. gitu. Saya rasa kita memang punya talenta, tetapi diri kita lebih dari itu. Artinya apa? Ada talenta yang lebih besar yang Tuhan berikan dari semua itu, namanya iman. Ya. Dan iman itu adalah tanda bahwa Tuhan mencintaimu. Jadi apapun kondisi kita, apapun kondisimu, aku merasa talentaku tidak ada yang menggunakan, saya ini kok merasa tidak berguna. Enggak. Tuhan ini, dirimu bukan apa yang ada dalam dirimu yang kamu tampilkan, tidak. Ya, dirimu telah dicintai oleh Tuhan karena imanmu. Wow. Jadi tidak ada alasan kita itu merasa sendiri, karena iman itu kita ditemani oleh Tuhan apapun kondisi kita. Nah, saya rasa itu talenta yang paling besar ya. Kalau Tuhan ngomong di kitab suci ngomong talenta itu ya, jangan melulu ditafsirkan talenta itu seni, itu bukan. Talenta itu iman itu. Poin utamanya itu adalah yang harus Tuhan berikan, ditekankan. yang harus kemudian memang kita kembangkan. Iya. Nggak Jumlahnya. boleh dikubur ya. Mo. Nah, tidak boleh dikubur. Dan iman itu seperti talenta-talenta lain, dia dititipkan Tuhan kepada kita bukan untuk diri kita sendiri. Ya. Dia untuk keselamatan orang banyak. Nah, mungkin itu konklusi. Semoga menyimpulkan. Teman-teman ya. Kalau tidak ya, kalau lihat dari awal ya. Saya lupa banyak hal yang diomongin soalnya ini. Iya. Jadi talenta itu harus dibagi. Iya, padahal kan Ya, iya. jangan dikubur. Betul. Boleh, harus dikembangkan. Dengan Ya. talenta itu mungkin teman-teman juga bisa memberkati bagian Betul. dari berbagi tentang sukacita Tuhan. Iya. Karena talenta datang dari Tuhan sendiri kan, Iya. makanya harus dibagi juga gitu. Baik. Wah, Terima kasih Romo, terima kasih semuanya buat yang sudah nonton. Tapi sebelum kita tutup, kita mau minta doa penutup dan berkat penutup dari Romo. Boleh ya? Oke. Baik. Aldi dan Maria. Maria tadi ya? Maria, betul. Maria, lupa ya. Tidak apa-apa. Oke, Aldi dan Maria serta teman-teman yang ada di studio ini, serta siapapun yang sedang menyaksikan podcast ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas talenta terbesar yang Engkau berikan kepada kami, yaitu iman. Dari iman itulah kami boleh bertumbuh mengenal Engkau, satu-satunya juru selamat kami. Dan karena iman itulah kami memiliki panduan untuk berjalan. Karena iman itulah menjadi terang, menjadi pelita bagi langkah hidup kami. Dan pada kesempatan kali ini kami mensyukuri seluruh anugerah hidup kami ini.
Secara khusus kami mohon kepadamu, buatlah kami semakin dekat dengan Engkau. Dan juga agar apa yang Kau titipkan kepada kami, kemampuan kami, talenta-talenta kami gunakan bukan untuk kemuliaan diri kami, tetapi untuk kemuliaan-Mu sendiri. Kami meyakini ya Tuhan bahwa segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami, yang buruk, bahkan yang buruk, yang baik, itu semua ada untuk satu tujuan, untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Berikanlah kepada kami waktu, keheningan untuk dapat merefleksikan bahwa semua yang Kau berikan ini bermakna bagi hidup kami. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu secara khusus bagi orang-orang muda yang ada di kelompok ASM maupun dimanapun mereka berada. Kami mohon agar Engkau mendampingi sendiri, menjadi teman mereka di saat mereka sendiri, dan juga menjadi penerang, menjadi sebuah panduan hidup mereka di tengah dunia yang begitu cepat, dunia yang kadang begitu kering, dan dunia yang kadang tanpa makna ini. Kami memasrahkan perjalanan hidup kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu di tengah dunia ini. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami memasrahkan hidup kami, perjalanan hidup kami, segala talenta kami, segala niat kami untuk melayani-Mu, demi kemuliaan nama-Mu yang lebih besar. Amin. Semua doa ini kami aturkan padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, terima kasih banyak. Romo. Oke. Terima Sama-sama. kasih buat semua penonton. Ya, sampai ketemu lagi di Episode podcast ya. selanjutnya Episode ya. selanjutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus Oke. memberkati. God bless.